Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat GUI menggunakan aplikasi MATLAB. Itu untuk MATLAB versi 2015. Nah, saya menggunakan versi 2015. Nah, di mana di sini saya akan membuat GUI mengenai materi fisika, yaitu materi listrik statis pada hukum Coulomb pada 3 muatan yang berbentuk segitiga. Nah, kita langsung aja masuk ke aplikasinya. Kita tunggu karena MATLAB itu merupakan aplikasi yang lumayan berat, jadi kita tunggu beberapa saat. Oke, ini udah kebuka. Nah, ini tampilan aplikasi MATLAB-nya. Oke, ini langsung aja kita langkah pertama itu kita ketik GUID di sini di command window, kita ketik GUID, lalu kita enter. Nah, kemudian nanti ada menu tampilan seperti ini, nanti ada create new GUI. Nah, kalau udah ada pilihan blank GUI, nah nanti kita pilih ini, lalu kita okein aja langsung. Nah, inilah tempat nanti kita akan mendesain GUI-nya. Ini bisa kita besarin. Ini kita tarik pangkalnya kalau kita mau membesarkan. Kalau mau kecil juga nggak apa-apa, tapi saya mau yang besar aja biar lebih enak melihatnya. Nah, oke, di sini ada simbol-simbol. Nah, simbol-simbol di sini pastinya mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Nah, yang pertama ini ada simbol select. Nah, select itu berfungsi untuk memilih, menggeser, dan lain sebagainya. Ini ada push button. Push button ini berfungsi untuk tombol yang dieksekusi. Ini ada slider itu digunakan untuk olah citra digital. Ini ada radio button ini untuk menu pemilihan. Ini ada checkbox checkbox ini juga fungsinya untuk menu pemilihan. Ini ada edit text ini untuk input data string. Yang ini ada static text, ini berfungsi untuk menambahkan teks seperti judul. Nah, yang ini ada pop-up menu ini digunakan sama untuk menu pemilihan. Nah, ini ada list box ini digunakan untuk tempat input atau output. Ini ada toggle button ini hampir sama dengan menu push button tadi fungsinya. Lalu ini ada table ini untuk membuat tabel. Kemudian ini ada axis ini untuk membuat plot. Di sini ada panel ini berfungsi seperti button group, tapi dia tidak untuk fungsi. Nah, sedangkan ini button group itu berfungsi untuk membuat grup yang berisi pemilihan. Dan yang terakhir ada ActiveX Control, itu berfungsi untuk mengkonekkan database. Oke, langsung aja kita masuk pendesainannya. Nah, yang pertama itu kita akan membuat judul. Nah, di sini kita menggunakan static text untuk membuat judulnya. Ini kita tarik. Oke. Nah, lalu ini kita klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul menu pilihan seperti ini. Nah, ini yang tulisan static text ini bisa kita rubah, yaitu dengan memilih string. Nah, di string ini kita rubah. Kita tulis sesuai dengan judul kita. Nah, di sini judul saya itu listrik statis. Oke, kita enter. Nah, untuk ukurannya itu bisa dirubah menggunakan font size. Agar ukurannya besar, saya mau pilih ukuran 20. Lalu kita bisa buat dia menjadi tebal. Nah, ini font weight. Ini kita ubah jadi bold. Nah, untuk backgroundnya juga bisa kita rubah. Saya mau pilih warna biru muda. Oke, langsung kita okein. Nah, oke. Nah, saya mau buat lagi untuk judul yang di bawah. Itu kita sama menggunakan yang tadi, static text. Kita tarik. Nah, kita tarik agak jauh ya.
Ini kita klik 2 kali, lalu di string kita ubah. Di sini saya mau tulis hukum colom hukum kolom pada 3 muatan berbentuk segitiga. Oke, langsung aja kita enter, lalu kita ubah ukurannya biar agak besar. Nah, sini saya mau kasih ukurannya 12. Kita enter, lalu ini kita nah ini untuk tulisannya saya mau buat miring, ini bisa kita buat di font Angel. Ini kita ubah italic, lalu kita ganti backgroundnya biar sama, ini warna biru muda. Oke. Nah ini kita bisa tarik biar dia sejajar. Nah ini untuk judulnya udah selesai. Nah kita langsung aja masuk. Kita masuk untuk nanti kita bisa menjalankan programnya. Nah, itu kita menggunakan panel. Oke, ini kita tarik. Nah, udah jadi. Kemudian ini kita ubah. Panelnya nggak usah kita hilangin tulisan panelnya, titelnya jadi kita hapus aja. Oke, udah hilang. Lalu ini mau saya ubah backgroundnya jadi warna sama, biru muda. Lalu kita okein. Kemudian di sini saya mau kasih besaran apa-apa aja yang nanti akan diketahui dari soal, lalu apa-apa saja yang bisa dicari di soal tersebut. Nah, berarti itu sama aja dengan input output ya. Oke, di sini itu kita pilih static text. Sini kita tarik. Nah, di sini kita buat besaran yang nanti akan diketahui di soal di string. Nah, oke, di sini kita tulis besaran, kita enter. Oke. Nah, lalu kita menggunakan edit text. Nah, di sini kita buat sebanyak 5. Nanti yang akan diketahui itu ada Q1, ada Q2. Nah, ini kita langsung aja ubah. Oh, maaf. Ini kita buat 5. Biar cepat kita paste aja. Paste sebanyak 5. Paste. Ini kita atur-atur biar lebih sejajar. Kita buat sebanyak 5 buah. Paste. Oke, udah lumayan sejajar. Ini kita rubah. Nanti yang akan diketahui itu ada, ya ini kita pindah. Nah, ini di string, ini kita ubah. Nanti yang akan diketahui itu ada Q1. Q1 itu muatan 1, itu satuannya kolom. Lambangnya itu C besar. Nah, ini lambangnya
C besar, tutup kurung, bentar, tiada Q2, ini kita nah ini kemudian ada Q2, stringnya ini kita rubah lagi, ini Q2, satuannya sama kolom juga, enter. Lalu ini kita ubah juga, Q3, satuannya sama. Ini Q3, satuannya kolom juga, kita enter. Nah, kemudian ini jarak antara Q1 dengan Q2, berarti R12. Oke, di sini kita ganti R12, satuannya itu meter, kita enter. Kemudian ini ada R13, jarak muatan 1 dengan muatan 3. Ini R13, satuannya meter. Ini kita enter. Nah, oke. Ini kita Nah, lalu kita di sini tambahkan lagi edit text. Nah, ini fungsinya nanti untuk memasukkan angka dari Q1, Q2 itu berapa. Oke, ini kita stringnya, ini untuk edit textnya kita bisa delete, hapus, kita enter. Nah, ini kita copy biar lebih cepat, soalnya kalau buat satu-satu dia lebih lama. Oke, ini kita paste sebanyak 5 buah, kita buat sejajar. Paste lagi. Lalu kita paste lagi. Oh, dia agak susah ya. Nah, oke. Nah, udah. Dan selanjutnya kita akan buat untuk yang sebelah sini. Nah, nanti ini kita sama buatnya juga besaran sama. Sini kita klik juga besaran. Oke, ini stringnya kita besaran, enter. Oke, oh yang ini kenapa? Paste biar dia di tengah. Oh, maaf. Ini salah. Ini harusnya pakai static text. Ini kita rubah. Nah, ini kita pakai static text. Jadi kita harus copy-nya dari yang itu, yang ini, bukan yang ini, karena ini kita menggunakan edit text. Ini kita paste. Kita akan berikan judul di sini, kita buat besaran. Nah, lalu kita pilih ini pop up menu. Nah, ini untuk memilih nanti pertanyaan apa aja yang bisa nanti dijawab di pemrograman ini. Oke, ini kita buat panjang. Nah, di sini kita
ganti apa aja isinya. Oke. Di sini yang pertama yang mau kita cari itu gaya listrik. Oke, yang pertama itu ada gaya listrik 1, berarti di sini kita tulis aja gaya listrik 1, satuannya itu Newton. Lalu yang kedua gaya listrik 2, ini satuannya Newton. Lalu resultan gaya listrik satuannya Newton. Lalu ada medan listrik satuannya itu Newton per Coulomb per C. Oke. Ini medan listrik 1 sama medan listrik 2. Medan listrik 1. Lalu yang kedua itu medan listrik. Ini kita copy aja deh. Ini kita copy. Lalu di sini kita paste. Ini kita rubah jadi 2. Lalu yang selanjutnya ini ada resultan medan listrik. Ini tadi udah kita paste. Resultan medan listrik satuannya juga N per C. Lalu potensial listrik itu untuk satuannya volt. Lalu yang terakhir itu ada usaha satuannya Joule. Oke. Nah, ini udah langsung kita okein. Oke, ini tadi belum kita tulis. Di sini kita tulis besaran. Entar. Teks 4, teks 13. 6, 7, oke. Nah, yang selanjutnya ini kita tambahkan tabel output. Nah, tabel outputnya itu kita gunakan panel juga. Nah, ini kita tarik. Nah, di sini kita ubah namanya jadi output. Oke, titelnya ini kita ganti jadi output. Enter. Oke, nah di dalam sini kita kasih edit text. Nah, oke. Ini kita ganti, ini kita hapus tulisannya. Oke, udah jadi. Lalu selanjutnya kita untuk menjalankannya nanti kita menggunakan push button. Nah, ini push buttonnya, ini kita tarik aja. Nah, ini untuk push buttonnya ini kita ubah tulisannya menjadi hitung. Oke. Udah selesai. Ini kita menggunakan push button 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel untuk menampilkan soal. Itu kita
menggunakan panel juga. Nah, jadi kita bisa memasukkan soal itu dalam di mana saja, namun itu harus berbentuk gambar. Nah, ini kita pilih panel, ini kita ubah namanya. Ini kita ubah jadi masukkan soal. Masukkan soal. Kita enter. Oke. Nah, nanti di soalnya ini maaf. Nah, ya udah, ini kita ubah aja dulu warnanya, backgroundnya ini kita samain jadi warna biru muda. Lalu kita okein. Nah, untuk memasukkan soalnya nanti kita akan menggunakan ini, axis. Ini kita tarik. Nah, nanti soalnya bisa kita letakkan di sini. Ini kita besarin. Nah, di sini kita beri push button lagi untuk menjalankan programnya nanti. Sini kita kasih open. Kita ganti namanya jadi open. Open. Mana ini di stringnya ini kita rubah jadi open. Tulisannya ini untuk membuka soal. Jadi untuk kita bisa memilih soal. Open. Oke, udah jadi. Nah, ini kita tinggal ubah aja warnanya. Aduh, ini kita udah. Nah, ini kita ubah warnanya jadi warna ini. Kita okein. Warnanya salah. Saya mau rubah warna ini tadi. Nah, ini yang ini mau saya ubah warnanya. Ini jadi warna abu-abu. Kita okein. Oke, kita tunggu sebentar, agak lama. Belum muncul warnanya. Nah, sepertinya ini ada kesalahan. Coba kita ubah yang ini aja dulu. Open. Lalu ini kita ganti warna ini, lalu kita okein. Nah, ini ya. Sepertinya ada yang salah. Lagi nge-hang ya. Atau ini jangan kita ubah aja dulu. Kita biarkan aja. Kita ubah background ini. Nah, kita ubah backgroundnya jadi warna ini. Warna ini. Oke. Nah, oke. Nah, ini udah selesai. Ini kita tinggal buat pengkodingannya aja untuk bisa menjalankan program-program yang ada di sini. Nah, jadi pertama ini kita save aja dulu ini. Maaf, ini kenapa seperti ini. View callback. Pilih callback. Nah, ini kita save aja dulu. Kita save-nya di sini ya, di dokumen, gak apa-apa. Ini kita buat GUI fisika. Oke, kita save. Nah, untuk masuk ke pengkodingannya biar bisa langsung, ini kita bisa, nah ini udah masuk ini di pengkodingannya. Nah, cuman kita harus, kan kita mau bekerja di push button 1 dulu. Dimana yang kita mau bekerja yang nanti akan diketahui untuk key 1-nya, key 2-nya. Nah, ini ada di sini. Nih.
Ini yang di push button 1. Nah, ini yang untuk menghitung ini. Nah, ini kan push button 1. Nah, sedangkan di pengkodingan ini kan terlalu banyak. Kita bingung di mana ini letaknya push button 1. Nah, itu biar lebih mudah, ini kita klik ini, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih view callback, lalu kita pilih callback. Oke, tunggu sebentar. Agak lama munculnya. Ini lagi proses. Dia emang agak lama karena ini ya lumayan berat. Nah, ini. Oke, ini langsung ketemu ya. Ini ada di sini. Nih, push button 1 nih sama dengan yang ini tadi. Oke, langsung dapat ya tempatnya. Jadi kita akan melakukan pengkodingan di situ. Nah, yang pertama itu kita akan membuat ininya dulu. Ini kita buat nah, sini untuk rumusnya ini kita masukkan dulu persen untuk input. Untuk inputnya input. Lalu kita enter. Nah, yang pertama itu ada Q1 kan tadi di sini. Ada apa aja? Ada Q1, Q2, Q3, R1, R1, 2, R13. Nah, ini input. Lalu kita masukkan Q1 sama dengan str tunung, huruf kecil str tunung, lalu kita buka kurung get, buka kurung lagi handle terus titik. Nah, ini kita lihat ini ada ini kita tulis aja dulu edit. Nah, di sini kalau kita lihat ini kan Q1 nya ini diedit 1. Nah, namun nanti ini untuk nilainya itu kan nanti dia akan muncul di sini. Nah, itu berarti ada di edit 6. Berarti di sini kita ganti ininya jadi edit 6. Kita tulis edit 6, petik atas, lalu string, petik lagi, lalu tutup kurung, titik koma, kita enter. Oke, nah itu sampai R3. Nah, jadi ini tinggal kita copy aja, lalu kita paste biar cepat. Copy, paste. Nah, ini jadi Q2 str tunung benar. Nah, ini edit. Nah, untuk Q2-nya ini kita lihat lagi. Di Q2-nya ini, nah pada edit 7 berarti di sini kita ubah ini ke edit 7. Lalu ini kita paste lagi. Ini kayaknya edit 8 ya, berurutan. Ini Q3. Lalu kita paste lagi. Ini R12. R-nya huruf besar. R12. Nah, di sini berarti edit 9. Oke, dan di sini ada, kita paste dulu. Ini untuk jarak muatan 1,3. Jadi R13. Ini berarti edit 10. Oke, coba kita lihat benar atau enggak. Edit 7, edit 8, edit 9, edit 10. Oke, udah benar. Nah, selanjutnya ini kita masukkan Q1 sama dengan Q1, Q2 sama dengan Q2, Q3 sama dengan Q3,
Lalu kita lanjut. Nah, ini udah. Nah, lalu untuk rumus K kan nah nanti di rumus ini nanti ada nilai K. Nah, di mana itu nilai K-nya sama dengan 9 dikali bintang buka kurung 10 pangkat 9 tutup kurung lalu titik koma. Oke, kita enter. Lalu untuk cos 90, cos D, ini cos D, cos D buka kurung 90 tutup kurung sama dengan, nah jadi cos 90 itu kan 0, jadi ini sama dengan 0, kita buat 0. Oke. Nah, langsung aja kita masukin rumus-rumusnya, kayak untuk rumus dari menghitung gaya listrik, menghitung resultan. Nah, ini kita masukkan persen menghitung gaya listrik. Enter. Nah, itu rumusnya F12 sama dengan buka kurung K kecil tadi, lalu dikali bintang Q1 dikali Q2, lalu tutup kurung dibagi buka kurung R12 pangkat 2 tutup kurung. Oke. Nah, yang selanjutnya itu menghitung gaya listrik yang kedua. Ini menghitung gaya listrik 1 ya, menghitung gaya listrik 1. Nah, ini menghitung gaya listrik 2. Ini sama aja ya, kita siniin, copy, ini kita paste, rumusnya sama aja, cuman kita perlu ubah di sini F13, ini berarti Q1 Q3, dan ini R1 ini 3. Oke. Ini menghitung gaya listrik 2. Nah, lanjutnya itu kita menghitung resultan gaya. Rumusnya persen menghitung resultan gaya. Oke, rumusnya itu F1 sama dengan SQRT, lalu buka kurungnya 2 kali, F12 tutup kurung, lalu pangkat 2, lalu ditambah pangkat 2 ditambah buka kurung F13 lalu tutup kurung, lalu pangkat 2 lagi ditambah 2 dikali F12 buka kurung, F12 tutup kurung, lalu dikali buka kurung F13 tutup kurung, lalu dikali cos D cos 90 tadi udah ada nilainya, ini tutup kurungnya 2 kali, lalu titik koma. Oke, selanjutnya itu menghitung medan listrik 1. Persen
Menghitung medan listrik 1. Itu rumusnya E12 ini lambangnya ya. E12 lalu sama dengan K kecil dikali absolut ABS, lalu buka kurung, Q2 tutup kurung 2 kali, lalu dibagi R12. R ini agak lama emang ya kalau di pengkodingannya ya. Ini pangkat 2 kali 2 tutup kurung, titik koma, enter. Nah, untuk menghitung medan listrik 2 itu sama aja. Jadi kita copy aja, ini kita rubah dikit. Menghitung medan listrik 1 tadi rumusnya benar, E12 kali absolut Q2 oke tutup kurung R12. Oke, udah benar. Nah, ini kita rubah jadi 2, ini jadi E13, ini jadi ini jadi Q3 ya. Oke, lanjut. Menghitung resultan medan listrik. Coba menghitung resultan. Ini agak panjang rumusnya. Menghitung resultan medan listrik. Ini tab E1 sebentar. Ada E1 sama dengan SQRT lalu buka kurung E12. Ini buka kurungnya ada 2. E12 lalu tutup kurung, lalu pangkat 2 lalu ditambah buka kurung E13 tutup kurung pangkat 2 lalu ditambah 2 dikali E12 buka kurung E12 tutup kurung dikali buka kurung E13 tutup kurung lagi dikali cos 90 dikali cos buka kurung 90 tutup kurung. Ini tutup kurungnya 2 kali karena tadi di awal itu 2 kali, lalu titik koma, enter. Nah, selanjutnya menghitung rumus potensial listrik persen. Mana persen? Ini menghitung potensial listrik. Menghitung potensial listrik. Nah, ini untuk rumusnya itu ada V1 sama dengan buka kurung K kecil lalu dikali Q1 tutup kurung dibagi R12. Nah, ini jangan lupa dikasih titik koma. Lalu yang terakhir itu menghitung usaha persen. Menghitung usaha. Oke, ini kita tab. Lalu ini ada W1 sama dengan V1
dikali. Nah, kali ini kali Q1 titik koma. Oke, udah selesai ini. Nah, lalu ini menghitung pop-up menu. Nah, yang selanjutnya itu kita akan menghitung oh ini kita harus N. Kita buat nanti aja. Nah, yang selanjutnya itu kita akan menghitung pop-up menu ya. Tersen iya agak lama ininya, maaf. Menghitung pop-up. Menghitung untuk pop-up menu. Oke, ntar kita masukkan rumusnya itu operasi sama dengan get buka kurung handle lalu titik pop menu 1. Oke, kita lihat di sini untuk pop menunya ini. Nah, ini pop menu 1 ya, berarti di sini kita tulisnya pop menu 1, koma, petik atas value, lalu petik atas lagi, tutup kurung, titik koma. Ini nggak pakai spasi ya. Nah, enter. Nah, lalu kita mulai ini untuk pengoperasinya itu kita mulai dari if, berarti harus diakhiri dengan n. Sama dengan 1. Nah, kita enter. Nah, ini kita masukkan rumus yang pertama tadi, yang F. Ini rumus yang F12. Oke, ini kita langsung aja masukkan ya semuanya, kita biar cepat. Ini kita copy, lalu ini kita paste. Nah, ini udah F12. Nah, ini kita ubah jadi else if operasi 2. Oh, ini ada sama dengannya 2. Sama dengan 2. Biasanya operasi di sini hujan, mohon maaf kalau agak berisik. Nah, ini kita copy aja, ini kita paste. Jadi 3, 1. Nah, ini sama yang bawahnya juga. Ini kita ubah, kita langsung paste aja. Ini jadi 4. Ini kita paste jadi 5. Ini kita paste jadi 6. Jadi 8. Oke, nah karena tadi itu dimulai dengan if, maka harus diakhiri dengan n ya. Sini kita tulis n. Nah, kita lanjut. Nah, kita masukkan if operasi. Selanjutnya ini kita buat if buka kurung operasi tutup kurung sama dengan 1.
Ini rumusnya yaitu set buka kurung handle titik edit. Oke, kita lihat dulu di sini. Edit 11. Oke, kita lanjut. Ini kita buat edit 11, lalu koma, ketik string, koma, F12. Ini ketik atas, tutup kurung, lalu titik koma. Ini kita buat else if operasi sama dengan 2. Kita enter. Ini sama aja, cuman ini kita ubah di F12 F13 nya gitu. Copy, di sini kita paste. Ini berarti F13. Nah, ini kita copy. Di sini kita paste. Berarti F13 ya, operasi 3. Nah, di sini tadi F1 ya, yang di rumus-rumus tadi. Lalu kita buat sampai 8 seperti tadi. Kita paste. Ini berarti 4. Nah, ini yang kita cari itu F12. Lalu kita paste lagi. Ini berarti 5. Yang 5 itu E13. E12. Oh, maaf. Ini E12. Ini E13. Operasi 5. Kita paste lagi. Ini berarti 6. Ini E1. E12, E1, E1. Ini V1 sama W1. Paste. Ini yang ke-7. Ini V1. Dan yang terakhir tadi ada salah. Yang terakhir itu usaha. Nah, kita paste. Ini berarti yang terakhir adalah 8. Dan di sini kita ubah jadi W1. Oke. Nah, lalu kita N. Oke, nah yang selanjutnya ini kita masuk ke yang push button 2-nya lagi.
untuk memasukkan soal ya. Berarti di sini ini push button 2. Nah, ini kita langsung aja kita klik kanan view callback biar langsung dapat coding push button 2 itu ada di mana. Nah, ini ternyata push button 2 ada di sini. Berarti kita akan bekerja di sana. Oke, kita langsung sebentar. Nah, di sini kita buatnya di bawah sini. Tuh kita buka kurung, tapi kurung siku. Nah, ini dia. Kurung, nama file, lalu koma, format file, lalu kita tutup kurung siku lagi, lalu sama dengan we get file, buka kurung, lalu yang kayak gini, kurung kurawal ya, lalu petik atas bintang JPG karena kita nanti mau masukin gambar ya. JPG, petik 1, lalu tutup kurung. Tutup kurungnya yang kayak gini karena ini tadi di situ. Ini harus kayak gini. Nah, lalu koma, petik atas, membuka gambar. Ini kita buat petik lagi. Lalu kita tutup kurung. Ini. Lalu titik koma. Nah, ini kita kasih keterangan ini untuk memilih gambar ya. Persen memilih gambar. Oke, lanjut. Yang kedua itu untuk image-nya. Image sama dengan import, buka kurung, lalu kurung siku, format file, lalu koma, nama file, baru ini kita kasih kurung siku lagi, lalu tutup. Nah, ini udah. Nah, lalu kita kasih keterangan titik koma. Nah, keterangannya itu untuk membaca gambar. Oke, lanjut. Itu untuk axis yang tadi. Buka kurung, handle, titik, axis 1. Nah, kita lihat di sininya. Di sini ya. Nah, kita lihat. Nah, ini axis 1 ya. Berarti di sini di codingnya kita buat axis 1. Axis 1, lalu tutup kurung, titik koma. Nah, ini keterangannya memilih akses 1 sebagai letak gambar yang akan dimunculkan, Oke. Selanjutnya itu terakhir ada imshow. Ini buat kurung, image, tutup kurung, titik koma. Nah, ini untuk keterangannya memunculkan gambar. Oke, ini kita ini udah selesai. Ini untuk pengkodingannya ini udah
Nah, ini udah, yang tadi codingnya udah kita run ya. Nah, ini kita coba, kita bisa atau enggak. Ini kita open, kita pilih gambarnya untuk memasukkan gambar. Nah, kemarin di sini saya udah ada nyimpen soal di local disk. Kita pakai soal ini. Oke, keluar nggak gambarnya? Kalau ada yang salah. Wah, ini kenapa nggak bisa? Kita coba dulu lagi, kita masukkan. Dokumen. Tadi ini sebenarnya udah, tapi kenapa? Nah, oke, berhasil ya. Nah, jadi ini ada soalnya ini jarak antara Q1 dan Q2 adalah 3 meter, dan jarak antara Q1 dan Q3 adalah 2 meter. Nah, di mana ini Q1-nya ini ada muatan 4, Q2-nya ini 9, Q3-nya ini 3. Nah, jarak antara Q1 dengan Q2 ini 3, sedangkan Q1 ini dengan Q3 ini adalah 2 meter. Jadi ini bisa kita langsung masukin aja angka-angkanya. Kita coba masukin, kira-kira berhasil nggak? Oke, Q1-nya itu kita lihat 4 nilainya. Lalu untuk Q2-nya itu 9. Lalu untuk Q3-nya itu 3. R12-nya itu 3. R13-nya itu R13. R13-nya itu berapa itu? Oh, 2. Oke. Nah, resultan gaya pada Q1. Resultan gaya. Coba kita masukkan, kita hitung. Wah, ada yang salah. Ya, berarti ada yang salah ini sepertinya. Kita lihat dulu yang mana ini letak kesalahannya. Oh, ini sepertinya. Oke, sebentar. Coba kita lihat di yang 399, line 399. Nah, ini. Dia tidak bisa jalan. 399. Apa dia nggak mau digeser ya? Tiga sembilan ada di push button 1. Oke, sebentar. Kalau pengkodingan ini emang harus benar, gak bisa salah sedikit. 399. Oke, ada yang salah. Sebentar kita lihat dulu apa yang salahnya. Get handle. Ini ada di menghitung pop menu. Di menghitung pop menunya operasi get handle pop menu 1. Udah apa yang salah ya? Oke, sebentar ya teman-teman.
get handle. Pop menu 1. Operasi, oke sebentar ya. Di mana ya? Coba kita lihat. Sebentar ya. Oke. Coba kalau misalnya ini kita lihat soalnya. Sebentar ya teman-teman. Sepertinya rumusnya sudah benar. Atau dokumento salah di local D. Mana ini? Mari coba kalau satunya kita masukkan min 4 tuh nggak kelihatan kalau soalnya minus 4. Oke, satunya minus 4. Kita hitung. Oh iya, berarti emang salah di sini. Line di 399 di mananya ya letak kesalahan? Sebentar ya teman-teman. Ini ada operasi apa yang salah ya? Di sini di 399. Bisa nggak langsung kita pergi ke halaman 399? Saya bisa. Bisa digeser ya. Dari mana ini salahnya? Operasi sama dengan get handle. Pop menu 1 kan benar, di sininya pop menu 1. Ini di sini tadi ya. Pop menu 1 benar. Ini yang mana yang salah ya? Kita cari dulu teman-teman. Ini ada kesalahan.
Operasi, menghitung untuk pop menu. Operasi sama dengan get, handle, value. Ada yang salah ya? Turun. Pop menu, pop up. Oh, astagfirullahaladzim. Oke, ini ternyata yang salah. Pop up. Oke, ini langsung kita run. Oh, coba kita langsung aja masuk ke sini. Kita hitung. Ini kenapa dia nggak mau dijalanin ya? Sebentar ya teman-teman. Tadi padahal bisa. Kenapa ini nggak bisa di-run ya? Sebentar teman-teman. Keluarin dulu. Oke. Nah, ini coba kita hitung. Ini masih salah ternyata. Oh, ini baru udah bisa nih. Aduh.
Ini semoga bisa ya. Kita lihat ada di line berapa aja ini. Di 316. 316. Kan ada di line 82. Coba ke line 82. In red format file. Apa ya yang salah? Tunggu ya sebentar. Image in red format file, nama file, image. Image in red. Coba kita ketik ulang aja. Image in red buka kurung siku format file, koma nama file kurung siku tutup kurung. Coba bentar. Coba kalau kita run. Empat, dua, tiga. Empat, dua, tiga. Set handles. Cut handles. 4, 2, 3.
Ini ada set handle 4, 2, 3 itu yang ketiga, F1 benar. Coba kita coba. Empat, dua, tiga. Sininya kan F1 ya. Ini ada di mana kesalahannya? Edit 14. Oke, di sini edit 14, 14, 14, 14. Kita coba 14, 14. Ini 14. Nah, coba bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita hitung. Oke. Nah, jadi tadi letak kesalahannya ada di sini. Nah, untuk pengkodingannya tadi ada di sini, di letak kesalahannya. Ini seharusnya ada di edit 14 ya. Nah, ini karena kita mau melihat output yang ini. Nah, ini untuk pengkodingan yang ini. Nah, ini ada di edit 14. Oke, jadi ini langsung aja kita masukin. Nah, ini yang kedua, resultan medan listrik pada Q1. Nah, ini kan ini yang saya atur ini untuk Q1-nya. Nih, jadi untuk pertanyaannya ini langsung aja kita hitung. Nih, nanti bisa mencari resultan gaya listrik. Nih, hasilnya segini. Kalau resultan gaya listrik pada Q1. Nah, kalau resultan medan listrik
Nah, hasilnya segini. Oke. Nah, jadi untuk hasil yang ini, nah ini langsung kita masukkan aja di sini diketahuinya berapa. Nah, lalu di sini ada pilihan kita mau cari gaya listrik 1, langsung kita hitung. Langsung aja pilih hitung, lalu mau cari resultan gaya listrik 2, ini langsung kita hitung. Nah, ini hasilnya segini. Oke, nah kalau misalnya teman-teman ini belum kurang yakin, bisa coba cari di kertas. Tapi ini insya Allah udah pasti benar. Oke, demikianlah pembuatan GUI mengenai materi fisika. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.